Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan segera untuk menyaksikan cuplikan terbaru tentang berita sepak bola tanah air hari ini. Semoga ini bisa memberikan edukasi kepada teman-teman semua para pecinta sepak bola tanah air. Dan buat kalian semua yang baru ada di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan notifikasinya supaya teman-teman semua tidak ketinggalan berita yang diupdate di channel ini. So, without any further ado, let's play this video. Ini dia 3 negara dukung Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Yakin ini bahwa timnas Indonesia bakal sangat mengejutkan. Ternyata ada 3 negara yang meyakini bahwa timnas Indonesia bakal lolos ke Piala Dunia 2026, teman sekalian. Langsung saja kita lihat 3 negaranya. Siapa itu ya? Kita mulai dari yang ketiga dulu, teman sekalian. Pusat. Yaitu ada negara Amerika Serikat yang sangat meyakini bahwa timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Hal ini diungkapkan oleh 2 pengamat sepak bola Amerika Serikat, meyakini dan memasukkan timnas Indonesia untuk lolos ke babak berikutnya, teman sekalian, di babak kualifikasi Piala Dunia. Wow, keren sekali. Yang kedua tentunya ada Vietnam, di mana Vietnam meyakini, teman sekalian, timnas Indonesia bakal lolos ke Piala Dunia 2026. Bukannya mereka sudah dibantai timnas Indonesia, sudah mengetahui kualitas dari permainan timnas Indonesia sendiri. Yang pertama, ada rival abadi timnas Indonesia, yaitu Malaysia, di mana Malaysia mengatakan timnas Indonesia bakal lolos ke Piala Dunia 2026 karena skuadnya sangat luar biasa dan pantas untuk bermain di Piala Dunia. Wow, bagaimana menurut kalian? Salam semangat sepak bola. Kelvin Verdonk yang kini menjadi salah satu skuad Garuda ternyata pernah merasakan assist dari Robin van Persie yang merupakan legenda timnas sepak bola Belanda. Pasalnya baik Kelvin Verdonk ataupun Robin van Persie pernah bermain dalam satu klub yakni Feyenoord Rotterdam. Hal ini terjadi di Eredivisie Belanda pada musim 2018-2019 silam, di mana Kelvin Verdonk pernah merasakan assist Robin van Persie, tepatnya ketika Feyenoord bertanding dengan De Graafschap pada tanggal 9 Februari tahun 2019, di mana Verdonk dan van Persie bermain sebagai starter yang kemudian Feyenoord sendiri sukses menjadi pemenang dengan skor telak 4-0. Assist pemain yang pernah berkiprah di Arsenal dan Manchester United tersebut dapat sepenuhnya dimanfaatkan Kelvin Verdonk karena menjadi sumbangan gol kedua dalam pertandingan tersebut. Kelvin, inilah momen ketika sekumpulan inilah babak belur. Kita hitung jumlah total pemain timnas yang dibutuhkan oleh Indonesia itu ada 150 pemain, Bang. Jadi kita butuhkan 150 pemain timnas kita yang berkualitas timnas, gitu kan. Nah, dari mana sumber-sumber ini? Nah, kita lihat sederhana sekarang. Bung Towel dan koleganya resah dan kepanasan dengan statement Pak Arya yang mengatakan bahwa program naturalisasi tidak akan berhenti karena kita butuh anak bangsa di luar demi kemajuan bangsa kita. Nah, panas nggak tuh Towel? Towel menggonggong kafilah berlalu, support PSSI demi timnas yang lebih baik. Itu salah satu komentar di postingan ini, teman-teman. Kan kayak PAS begini, itu ada tuh pemain Turki masih usia 23, dia main di 21, main lagi ke Turki. Itu pun sudah kami pelajari juga. Turki itu duit kuat dan negaraan. Bisa saja Pak dia memang pegang Jerman karena dia U21-nya, dia juga pegang paspor di Turki. Kan kita cuma satu itu, jadi jangan samain gitu. Pasti ada pertimbangan, nggak mungkin PAS itu nggak punya masalah tertentu di salahnya posisi regulasinya sehingga membuat posisi seperti itu. Prosesnya bagaimana? Kami lagi berjuang terus nih. Soal di CAS atau di mana, pasti akan ada proses. Di FIFA apa semua kita ada proses. Tapi prosesnya bertarung sekali, habis itu bertarung lagi gitu. Ada namanya batas-batas, ada namanya
Kan ada batas. Setelah sekian harus lagi gugat misalnya. Sebelum itu terjadi, ya kita ini dulu gitu. Ngapain ke sana dulu gitu. Ada tahapan yang kita lihat masih bisa kita kejar. Gitu. Sampai habis masa proses itu. Jangan kita nggak bisa di sini. Ya udah langsung ke sini, jangan. Jadi kita langsung lihat ada rentang waktu setelah penularan pertama misalnya. Ya udah, kita berjuang lagi masih ada waktu itu. Gitu. Jadi kita lakukan semua. Jadi kan banyak masuk. Harus begini. Ya kembali lagi ya. Selama ini kan saya rasa timnya Pak Ketum ini mengerjakan paling banyak naturalisasi untuk yang seperti ini saat ini. Bukan yang naturalisasi dia tinggal di sini ya, tapi yang seperti ini proses saya rasa paling banyak di zamannya beliau gitu. Dan prosesnya sangat cepat juga. Udah percayakan aja. Kan biar yang begini kita begini. Terima kasih masukannya. Tapi semua udah kita hitung tuh, kita hitung begini. Yang memang by proses gitu. Jadi semua by proses. Nama-nama banyak. Ada yang ini, ada yang ini. Kita proses, kita kejar. Nggak mungkin nggak kami kejar. Tapi kan kita tahu bahwa kami kan nggak apa namanya. Kami lagi sekarang baru bertemu beliau. Kami ini nanti ujung-ujungnya nggak selesai. Pokoknya seperti biasa, kan udah tahu semua ya. Kalau belum nyampe Jakarta, selama sama ketemu di Jakarta dia belum. Kan itu proses yang saya rasa teman-teman tahu. Selama setahun kita di sini kan seperti itu. Nggak pernah di luar. Kalau udah salaman dengan Pak Ketum ya. Nyampe dulu di sini baru ngomong. Kadang-kadang teman-teman wartawan juga marah sama saya. Udah di mana? Dukungan pun. Ini kok bang mau nggak beritahu sama kami bang, marah gitu ya. Bayangin sampai Jakarta aja kita masih belum ngomong. Kenapa? Kalau belum sampai disumpah gitu ya, keluar ke paspor kita masih pelit informasi. Tapi just like a silent operation ya teman-teman ya. Operasi senyap yang dilakukan oleh PSSI agar supaya tidak menimbulkan huru-hara di tengah-tengah masyarakat, tidak menimbulkan spekulasi dan berharap terlalu berlebih dan kemudian tidak jadi. Akhirnya kan malu juga ya PSSI. Tapi ya sayang, harus diperjuangkan untuk Martin Paes. Dia sudah memiliki hati untuk membela timnas Indonesia, bahkan sudah menjadi warga negara Indonesia. Tapi sayang, itu seperti ada yang menghambat teman-teman. Kelasku gila, Borussia ini berhasil menyelesaikan AFC Pro Diploma. Jadi buat lo yang pada gak tahu, AFC Pro Diploma tuh kayak apa ya? Lisensi kepelatihan tertinggi yang level AFC gitu loh. Kelas. Apakah ya? Pertanyaannya apakah Coach Pari bisa mengamalkan ilmunya dia? Menurut gua kalau secara teori harusnya ya. Lu kan berilmu di AFC tuh harusnya levelnya udah god gitu, udah keren. Itu lisensi tertinggi loh. Kalian boleh cari sendiri deh ya. Cuma kan balik lagi ya. Yang 1+1 sama dengan 2 gitu, nggak bisa, nggak teori banget gitu loh. Ya gue harap sih, gue masih mencoba positive thinking ya sama Coach Pari. Gue mencoba berpikir kalau dia itu tidak segerbong sama itulah yang kacamata itulah. Walaupun ya bilang aja sih Towel, kenapa sih nggak mau bilang? Segerbong, tapi kalau 5%-nya gue masih ada positive thinking gitu loh. Ini semoga ya yang terbaik buat timnas, apa sih yang enggak. Ya jangan megang timnas, berguru dulu dah sama Sintayong ya, kayak Noparianto gitu ya, pengen ya. Oh iya satu lagi, jangan kabur pas TC ya coach. Ada saran dari teman-teman bahwa ya kalau Martin Paes ini nggak bisa membela timnas Indonesia dalam waktu dekat, kenapa enggak dicoba Serius Margono? Ya bisa juga. Dan itu kan keputusan akhir itu kan berada di tangannya Sintayong ya, tapi kan saya pikir untuk round 3 ini nggak bisa juga yang namanya gambling atau melakukan perjudian ya. Untuk bisa mencoba pemain lain yang sebelumnya belum pernah juga trial dengan timnas Indonesia. Trial artinya belum juga pernah mengikuti latihan bagi timnas Indonesia. Dan mungkin juga Sintayong sudah mendapatkan saran ini. Dan dia juga belum membuat keputusannya. Artinya dia juga masih percaya kepada Hernando Ari. Menurut saya juga bukan kiper yang jelek. Saya tidak pernah mengatakan Hernando Ari itu kiper yang jelek. Terlepas dia melakukan kesalahan kan di pertandingan lawan Irak, tapi dia bukan kiper yang jelek, dia kiper yang bagus. Tapi untuk bermain di round 3 menghadapi tim-tim raksasa di Asia, Hernando ini masih sangat muda. Ada saran dari teman-teman bahwa ya kalau Martin Paes terima kasih, pokoknya terima kasih sama semua, sama pemain yang udah pasti, sama pelatih, sama federasi, terima kasih banyak. Kok aku nih lagi, ini mumpung di sini juga nanti kan yang nonton lumayan banyak. Mau kasih tahu, Bung Towel, kok bisa sih dia kemarin ngomong gini, Sintayong terlalu disuapin, terlalu difasilitasin, dimanjain.
kok bisa sih? Ada ketua federasi mau bagusin timnasnya, kau cemburu. Di mananya cara berpikirmu? Jangan lewatkan momen seru Euro tahun 2024. Saksikan pertandingan-pertandingan kelas Gimana dunia. cara berpikirmu ya? Dia marah ya. Kok bisa? Federasi timnas lain aja pengen federasinya kayak Erick Thohir ya begitu. Kayaknya dia orang perindapan kayaknya dia. Nih dia lagi kemarin lagi ngeributin naturalisasi lagi. Iya. Kan kalau dilihat lah sama pemain-pemain itu sebenarnya kan bukan naturalisasi, mereka punya darah Indonesia kan. Kalau sempat itu ditonton sama mereka, pemain udah berjuang, pemain udah main mati-matian, sudah melakukan semua yang terbaik, tapi ada orang yang kok aku kayaknya nggak dibutuhkan ya di sini, kok aku kayaknya dibenci ya di sini, itu kan mengganggu persiapan. Terima kasih, pokoknya terima kasih. Oke, tulis satu kata dari teman semua untuk si manusia satu ini. Well ya. Well, sampai di sini dulu video kita hari ini. Semoga kalian semua bisa merasa terhibur dan ya jangan dikasih bangun terus di manusia satu ini. Karena benar-benar meresahkan teman-teman ya. Sangat-sangat meresahkan. Ada agenda apa tersembunyi sebenarnya di manusia satu ini? Saya pamit dulu, see you on the next video guys. God bless guys.